Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik gelapnya malam dan sunyinya lorong waktu, ada kisah-kisah yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Inilah channel Ilusi Misteri. Karena tidak semua misteri harus terpecahkan. Simak kisah ini sampai detik terakhir. Sebelum kisah ini berlanjut, pastikan kamu sudah like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena sesuatu yang menyeramkan akan datang di episode berikutnya. Judul: Kereta Malam Terakhir. Namaku Farel. Aku bekerja sebagai editor buku di Jakarta. Malam itu, aku naik kereta terakhir dari stasiun Purwokerto menuju Jakarta. Tiket ekonomi, kereta lama yang kabarnya akan dipensiunkan. Suara roda kereta, detik jam tua, dan kereta berderak pelan. Kereta muncul di arah barat. Aku masuk ke gerbong 5. Kosong. Tak ada satu penumpang pun. Padahal, tiket kursi sudah penuh. Kondisi di dalam, lawas. Kursi kayu berdecit, lampu redup berkedip. Jendela buram dan dingin. Tapi ya sudah, aku duduk sendiri. Saat kereta mulai melaju, aku melihat seseorang di ujung gerbong, perempuan. Rambutnya panjang, duduk diam menatap ke jendela. Wajahnya tidak jelas, karena lampu redup. Kupikir mungkin aku salah. Tadi kelihatannya kosong. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak. Rem kereta mendecit keras. Suara logam beradu. Aku terdorong ke depan. Lalu lampu mati. Saat nyala kembali, perempuan itu sudah tidak ada. Aku pun duduk kembali. Kereta masuk ke terowongan tua. Aku terbangun dari kantuk. Tapi ada yang janggal. Dari balik jendela, aku melihat bayangan orang berdiri di dalam terowongan. Baris demi baris. Mereka bergerak jalan, hanya menatap ke dalam. Ku kedipkan mata, bayangan itu tetap ada. Mereka tanpa wajah, hanya lekuk hitam kosong. Dan, salah satu dari mereka mengetuk kaca jendelaku. Tok, tok, tok. Kereta kembali berjalan normal. Tapi saat kulihat sekeliling, gerbong yang tadinya kosong, kini penuh. Semua orang duduk diam. Tak ada suara. Tak ada gerak. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh. Beberapa seperti seragam penjaga kereta zaman dahulu. Namun, saat kulewati satu persatu, semua penumpang menoleh serempak ke arahku. Wajah mereka pucat, mata bolong, mulut robek, dan mereka berbisik pelan. Kau tak boleh keluar. Aku sampai di ujung gerbong. Ada pintu ke kabin masinis. Ku ketuk. Tak ada jawaban. Kupaksakan membuka. Kosong. Hanya setir dan tuas tua berkarat. Tak ada masinis. Dan kereta melaju sendiri. Tiba-tiba speaker berbunyi. Selamat datang di kereta malam menuju Keheningan. Jangan berusaha turun. Perjalanan hanya satu arah. Aku panik. Kubuka jendela, ingin melompat keluar. Namun yang kulihat di luar, bukan rel, tapi lautan kabut dan bayangan rumah-rumah kuburan. Kereta ini tak berada di dunia nyata. Dia muncul lagi. Duduk di depanku. Wajahnya kini terlihat jelas, putih, tapi berkerut penuh luka, matanya mengalirkan darah. Kamu naik kereta yang salah, tapi sudah terlambat. Dulu aku juga seperti kamu. Lalu dia menghilang di hadapanku. Kereta akhirnya berhenti. Stasiunnya, tua, berlumut, penuh tanaman liar. Papan namanya. Stasiun bayangan penumpang terakhir. Tak ada yang turun. Tak ada yang naik. Tapi satu demi satu, penumpang membusuk, lalu menghilang menjadi debu. Aku satu-satunya yang tersisa. Suara jam berdentang 2 kali. Jendela pecah. Aku terbangun. Masih di kursi. Kereta gelap. Tak ada suara. Tak ada orang. Tapi di depanku, ada tiket baru. Ditulis tangan. Sampai jumpa di malam berikutnya.
Jangan pernah naik kereta malam sendirian. Apalagi jika kau tak bisa melihat siapa masinisnya. Karena bisa jadi, bukan kau yang memilih kereta itu, tapi kereta yang memilihmu.